Selfie tiba-tiba memutuskan menggunakan hijab. What happened with Selfie? Zuhur lagi Selfie sholat jam 12. Lagi sholat tuh kayak Selfie tuh diperlihatkan dosa-dosa Selfie ya gitu. Astaga. Kayak Wow. dosa ini. Anak Selfie minta sekolah SMA-nya itu di tempat papanya. Terus bingung nih, sudah mulai belasan tahun bersama. Linglung dah tuh ya. Linglung karena tidak pernah hidup sendiri. Wow. Hanya Selfie dan kura-kura gitu di rumah. Lalu dari situ Selfie bingung, ya Rob, saya sendiri gitu. Harus kemana? Selfie pergi naik gunung ke Mount Batur. Pas melihat sunrise gitu. Itu Selfie nangis. Selfie langsung berbicara begini. Selfie bertobat. Berita yang bikin aku kaget, tapi kagetnya benar-benar bikin aku bahagia, tapi jujur kaget. Selfie tiba-tiba memposting 2 hari yang lalu kalau nggak salah, memberikan kabar bahwa memutuskan untuk hijrah dan menutup aurat, yaitu berhijab. Walaupun aku beragama Kristen, tapi sudah mengenal kamu cukup lama, Neng, gitu ya. Pas melihat itu jujur kaget, shock gitu ya. Tapi aku teh bahagia gitu ya, walaupun berbeda keyakinan sama kamu. Bahagia pisan, bahagia banget. Ini perempuan baik hatinya luar biasa. Tapi dulu jujur kita masih banyak ups and down-nya ya. Untuk mendekat kepada masing-masing pencipta gitu. I'm shocked. Dan aku rasa banyak orang juga yang kaget. Selfie tiba-tiba memutuskan menggunakan hijab. Bagus, baik banget. Namun pasti kan banyak orang mikir gini. Kerjaannya gimana? Kamu kan ibaratnya biduan dangdut, banyak kerjaannya, bajunya teh kadang-kadang harus, walaupun mungkin kamu tuh memang gak pernah yang terlalu terbuka banget ya, tapi kan ketat gitu ya, namanya kebutuhan panggung gitu. Oke, so tell us what happened with Selfie? Bismillah ya. Aku minta tisu dong. Maaf, Neng. Punten ya. Punten, gak apa-apa, udah disiapin karena emang di podcast ini sering udah banyak yang menangis, tapi tangisan bahagia ya. Tangisan bahagia. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada daya dan upaya, Kamel. Ya. Tiada daya dan kekuatan Selfie atas semua dari Gusti Allah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Selfie ada di sini 13. Selfie ada di sini. Ya. Dan akhirnya mau sharing gitu. Ya. Berawal dari 2023 itu Selfie udah mulai bertanya nih sama diri sendiri. Kayaknya aku mau berubah gitu. Tapi balik lagi bahwa yang punya hati itu kan yang menggerakkan itu Allah Subhanahu wa taala. Di situ turun pertolongannya mungkin terhadap Selfie, bukan mungkin, udah pasti pertolongan terhadap Selfie. Yang akhirnya terbuka hati Selfie untuk memperbaiki diri. Tapi bingung mau dari mana memperbaiki dirinya. Dari situ Selfie mulai dari mana? Akhirnya mulai pergi dari tidak boleh lewat sholat 5 waktu. Walaupun pada saat itu masih hangout, masih minum alkohol juga gitu. Wow, jujur pisan ini. Iya, jadi dalam ada satu momen itu diajak hangout sama temen di area Senayan tuh. Masih kita dari sore-sore gitu, terus minum alkohol biasa gitu. Seruk asar tetap aku harus sholat. Aku nyari musola di mall itu. Yang akhirnya Selfie mendapatkan sesuatu yang totally different after turun dari sholat di eskalator tuh, mendapatkan sesuatu yang sangat amat kayak di freeze. Gimana sih, kayak turun eskalator tapi orang-orang kan banyak, tapi suddenly kayak nge-freeze gitu. Jadi kayak kayak bener-bener tenang, kayak nggak ada suara, nggak ada apa, jadi kayak ketenangan yang sangat amat luar biasa. Itu Selfie masih ingat banget pas waktu turun ke eskalator. Selfie langsung bilang ke diri sendiri, ini good sign, ini aku harus perjuangkan, dan ini adalah titik aku nggak pernah merasakan sesuatu ini walaupun aku dalam keadaan yang tidak sadar, katakanlah begitu, karena memang. Padahal habis minum alkohol tuh. Iya. Wow. Pada saat itu selesai masa berjalan 2023 akhir.
Selfie berdoa sama Allah, Allah Selfie pengen umroh gitu. Terus Allah tuh kabul gitu. Tiba-tiba Selfie syuting ke salah satu stasiun TV, ketemu sama Bobby Tince, Kak Bobby. Terus, ayo atuh umroh gitu kan. Ayo pokoknya umroh sama aku. Singkat cerita, umroh lah. Di endorse Selfie tidak bayar. Wow. Itu sama Bobby Kabian. Selfie bawa sama teman-teman Selfie. Dari situ dorongan Selfie untuk baca Al-Quran itu luar biasa. Jadi setiap hari itu sebelum berangkat umroh itu Selfie hatamin Al-Quran semuanya. Wow. Jadi baca. Nggak tahu loh Neng. Wow. Baca Al-Quran semua. Terus sampai, ya Allah saya mau naik ke Gua Hiro ya Allah. Di mana Nabi Muhammad dapat wahyu pertama gitu dalam gua itu. Tapi bagaimana nggak tahu juga, belum pernah ke sana. Selfie udah umroh sebelumnya udah 3 kali, tapi belum pernah naik Gua Hiro dan segala macam gitu. Akhirnya pergi ke sana berdoa dan akhirnya Selfie bisa pergi ke Gua Hiro dan sholat di dalam gua yang kecil. Tercapai itu? Tercapai. Jadi di dalam gua itu kan hanya ada 2 orang yang bisa masuk. Hanya ada 2 orang, yang satu sholat berdiri, yang satu duduk. Karena saking kecilnya. Dan kita naik hampir 600 anak tangga dan lebih itu ya. Jadi sorry Sel, aku nanya, itu gua apa Sel? Gua Hira. Gua di mana tempat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Gusti Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah kabul, Selfie naik ke sana, dan itu naik ke sana itu juga udah teman-teman jamaah masih di bawah semua. Jadi itu Selfie yang pertama naik ke puncak duluan. Niat bener ya? Niat bener. Jadi tapi nggak tahu Gua Hiranya di mana. Iya. Tapi semua orang nyampe di sana tuh maghrib. Jadi yang sunset udah segala macem gitu. Akhirnya tapi di mana Gua Hiranya nggak tahu. Dan itu selalu pertolongan Allah itu datang. Selalu ada orang yang membantu Selfie gitu. Ada orang Malaysia. Kamu sendiri? Iya, teman-temanku masih di bawah. Ayo kita cari Gua Hira bersama gitu. Wow. Jadi Selfie laki-laki. Jadi itu masuk ke Gua Hira tuh segini Kamel. Jadi kita tuh masuk tuh harus jadi bukan satu badan bisa masuk ya, segini gitu, segini. Jadi di mana ya? Tapi kita nggak tahu, dua-duanya tuh nggak tahu di mana keberadaan itu. Masuk. Udah masuk. Oh, ini gitu, karena orang ngantri. Tapi ketika orang ngantri tuh cowok-cowok tuh ke laki-laki tuh ke Selfie, you go first gitu. Hah? Kata Selfie gitu. Karena you go first. Terus Selfie kan bawa apa kayak tas gitu, tasnya dibawain sama mereka tuh. Wow. Ini nggak kenal padahal? Nggak kenal. Tapi nggak ada yang kenal. Karena teman-teman Selfie semua, Kak Bobby juga masih di bawah, belum naik ke puncaknya Gua Hira. Udah sampai di situ, di atas kita perempuan, laki-laki beda-beda gitu kan. Terus ngantri, akhirnya ada yang jagain lagi perempuan di situ. Karena yang depan tuh biasa ada yang ngomel-ngomel begar itu. Singkat cerita, Selfie udah buka sendal Selfie tuh diikat gitu karena siap-siap mau masuk. Jatuhlah sendal aku itu masuk ke dalam selah-selah bebatuan itu. Masuk. Bilang gitu. Terus yang saya perempuan itu mencoba ngambil tapi masuk lagi ke dalam karena nggak kegapai gitu. Sampai Selfie dalam hati, ya Rob, kalau memang saya harus turun dengan saya nggak pakai sendal, saya nggak apa-apa, saya ikhlas ya Rob. Tiba-tiba ada yang ngasih dari bawah itu sendal Selfie itu. Siapa itu? Nggak tahu. Iya. Wow. Hanya tangan aja. Merinding aku. Selfie langsung itu, akhirnya Selfie dapat masuk sholat di dalam dengan duduk ya karena tidak muat gitu. Sudah turun ke bawah semua tuh Allah kabul gitu. Sampai sandal ini bisa balik lagi bagaimana gitu ceritanya kalau tidak kebesaran Allah. Singkat cerita pulang masuk ke 2024, di situ ujiannya, selain ujian itu banyak, salah satu itu ini Selfie nggak pernah cerita di itu. Iya. Wow. Nggak tahu Neng kamu. Jadi pada saat itu ada sesuatu yang pada saat itu kita lagi sholat mendoakan anak ya, sholat tahajud. Ya Allah berikanlah anak saya menjadi anak yang soleh. Iya. Apa cita-citanya semua. Suatu ketika anak Selfie minta sekolah SMA-nya itu di rumah, di tempat papanya. Padahal itu keadaan
posisi Mikala itu kan memang sudah daftar di sekolah SMP yang sekarang, udah masuk ke SMA gitu. Itu tiba-tiba meminta seperti itu, dalam hati, kan saya harus melepaskan dong. Iya. Entah kekuatan dari mana, Allah tuh kayak memegang hatiku. Kayak, karena saya percaya bahwa tenang itu, Iya. kalau di Muslim tuh Kamel itu sudah turun dari Gusti Allah Iya. gitu. Jadi kita tidak bisa dapatkan di mana-mana. Betul Jadi sekali. ketika hatiku tuh kayak digenggam ketika Mikala meminta untuk seperti itu, oh ya udah. Akhirnya singkat cerita, Mikala ke papanya, terus bingung nih, sudah mulai belasan tahun bersama anak. Bersama. Linglung dah tuh ya. Linglung karena tidak pernah hidup sendiri. Wow. Dari dulu bersama mama, pindah ke Jakarta, kuliah pun ya banyak kan kos-kos perempuan Iya, gitu iya. kan. Gak pernah hidup sendiri, Safi, di rumah sendiri itu. Lalu tinggal dengan anak belasan tahun, di 15 tahun yang akhirnya tidak ada di rumah. Wow. Hanya Safi dan kura-kura gitu di rumah. Kucing Safi pun dibawa. Kucingnya Mikala itu sebetulnya. Iya. Big adjustment ya. Lalu Safi, ya Rob, kata Allah, sekarang hanya kamu dan saya. Mau apa? Tapi yang sangat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah itu tidak pernah mengeluarkan Safi untuk berteriak menangis, tidak pernah. Tidak pernah. Itulah kenapa Safi sangat yakin bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah lah penolongku. Itu Safi tidak, dengan ketenangan setelah anakku keluar dari rumah, Safi nyetir keluar rumah, ditabraklah mobil Safi. Ya Allah. Ditabrak mobil Safi. Safi freeze gitu. Cuman qadarullah, ini memang harus yang Safi jalanin. Jadi ujian tuh Bertubi-tubi ya. Bertubi-tubi. Justru saat ingin mendekat ya. saat mendekat. Wow. Lalu dari situ Safi bingung, ya Rob, saya sendiri gitu. Harus kemana? Harus kemana Safi? Jadi gerakan Safi itu Allah yang menggerakkan semua. Safi pergi naik gunung ke Mount Batur. What? Di Bali. Ke Mount Batur. Itu di bulan Januari 2024. Safi, panjang kamu ceritanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Safi ke Bali. Safi pesan gitu kan. Mau pesen Mount Batur sendiri. Sendirian. Padahal lu Sendiri. di rumah tuh nggak pernah sendirian. Selalu ada, kan kamu kalau syuting manajer selalu ada, mama ada, anak nemenin. Ini benar-benar sendirian. Sendiri pergi ke Bali. Pesen tiket apa segala macam udah. Nginep di, Safi masih ingat. Nginep di hotel yang harga 300.000 pada saat itu. Kamu? Iya, 300.000. Apa ya? Dalam hatiku saya nggak tahu, dorongan tuh saya nggak mau, ini bukan liburan tapi dalam rangka aku mengikuti kata hati. Itu kan gerakan dari Allah pasti. Akhirnya dengan di kamar tuh Safi tidurlah karena kita harus jalan jam 2 pagi. Tiba-tiba ketiduran. Bangun jam 4. Lihat di handphone tuh orang itu, saya Mbak udah di depan, udah foto-foto gitu. Ya Allah, terus maaf ya, aku bilang itu maaf saya ketiduran gitu. Nggak apa-apa, saya beli lagi tiket besok ya, saya mau naik gunung lagi gitu. Belum dibalas, Safi lihat keluar. Agak sedih gitu kan. Ya mungkin Safi sudah ada di gunung sekarang ini. Tiba-tiba hujan hari itu. Wow. Terus orang itu kasih kabar, Mbak nggak apa-apa, besok kita akan jemput lagi dan tidak usah bayar. Karena hari Tiketnya, ini ibaratnya force major. Iya gitu. Wow. Tiket, tapi kan kesalahan Iya, Selfie. Karena kan tidak keluar, mereka udah di depan, udah dari Kintamani loh turun itu. Akhirnya besokannya itu berangkat dari jam 2 Selfie berangkat dari area Apas Minyak, naik ke atas. Jam 3 itu sudah jalan naik ke atas gunung. Di situ yang tour guide-nya itu perempuan dikasihnya itu. Jadi berdua, Safi sempat sholat subuh dulu, ada gazebo. Jadi itu jalannya kurang lebih 3 jam. Pas melihat sunrise gitu. Itu Safi nangis. Safi langsung berbicara begini.
Ya Rob, saya yakin apapun yang kau berikan kepada aku itu yang terbaik untukku. Yes. Dan saya langsung bilang, Mikala anakku, terima kasih nak. Kalau bukan karena kamu yang keluar dari rumah ingin bersekolah dengan ayahmu, bunda tidak akan ada di atas gunung ini untuk melihat keindahan sunrise yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya Rob, saya yakin masa depan saya akan seindah ciptaanmu ini. Safi nangis di situ. Ketenangan hati itu yang sangat amat luar biasa yang Allah kasih kami. Udah turun, singkat cerita, bingung lagi karena kan tidak mudah untuk hidup sendiri biasa. Iya. Nggak ada pegangan ya. Ada anak. Iya. Terus seberapa mungkin kan teman-teman juga tahu di luar Selfie itu sangat banyak kekurangan sebagai seorang ibu. Terlahir dari keluarga yang broken home juga. Jadi Selfie banyak kesalahan Selfie yang mungkin Selfie lakukan terhadap anak yang merasa bahwa ini adalah anakku, ini adalah punyaku, aku. Ternyata kata Allah itu punyaku Selfie yang hanya kutitipkan kepadamu. Ibumu, anakmu, hartamu, kekayaanmu, pekerjaanmu, even dirimu sendiri itu adalah ciptaanku yang saya bisa berhak mengambil kapanpun juga. Dari situ, tapi kan manusia, tapi merasa bahwa apalagi ya Allah gitu, apalagi gitu. Tapi Allah di situ menggenggam semua hati Safi itu tidak pernah yang akhirnya malah dikasih jadi tidak suka keluar rumah. Jadi semua orang-orang tuh kayak aneh gitu karena Safi nggak mau keluar, terus olahraga apa cuman nggak mau hang out segala macam kayak begitu. Sehingga cerita saya kemana lagi? Itu gundah gulana pergi lagi Safi umroh di bulan Ramadan. Ya Allah, saya belum pernah umroh di bulan Ramadan. Akhirnya Safi itu umroh di bulan Ramadan. Singkat cerita lagi sampai akhirnya ya namanya kan kita nabung ya untuk anak. Untuk sekolahnya, untuk kuliahnya kita ya siapin istilahnya semua. Apalah yang kita makan itu mikir anak dulu gitu. Sampai di satu titik ya Rob, apakah ini rezeki yang darimu untukku yang mungkin Safi harus pensiun dini dalam artian tuh sekarang giliran bapaknya untuk taking care. Saya harus menikmati untuk diri saya sendiri. Dari situlah Safi ulang tahun sampai pergi ke Amerika karena Safi pengen tahu lihat tuh kayak apa. Itu sendiri ya kalau lihat. Nggak tahu di foto sih. Aku pikir kamu tuh punya pacar orang bule di sana gitu loh. Wah, jadi kamu tuh menikmati hidupmu. Menikmati terus Mas Frans gitu. Saya pamit ya gitu. Mau ulang tahun Safi mau ke tempat yang sangat jauh yang memang nggak pernah melakukan itu seumur hidup gitu. Pergilah ke Amerika, dari Amerika langsung ke Jepang pada saat itu sendiri tanpa disadari bahwa itu rezeki yang Allah kasih yang mungkin Safi sama ini untuk anak gitu. Yang sekarang anak ada yang taking care papanya gitu. Alhamdulillah, apapun itu sudah qadarullah, Allah sudah punya jalan gitu. Safi tidak pernah menyesali, tapi berterima kasih atas keadaan yang sudah terjadi gitu. Udah selesai tuh Kamel, singkat cerita lagi, masuk Allah di situ banyak sekali keajaiban di Mekah tuh ya. Itu ketika sholat Safi lagi pada saat itu di-upgrade hotelnya. Terus tiba-tiba kan mau sahur kita kan nggak ada makanan dong. Udah telat Safi check-in-nya. Safi bilang nggak ada. Datang ke restoran. Udah tutup ya? Iya udah tutup. Mau sahur ya gitu. Iya dikasih itu satu nampah. Kebaikan satu nampah aja. Gitu. Nasi sama itu. Terus Safi tanya, Bapak dari mana? Saya teh Sunda, orang Sukabumi. Di Amerika? Bukan, di Mekah. Itu sampai Safi, ini kebaikan Allah, ini kebaikan. Sampai di Amerika Allah berikan keselamatan, Safi sampai pulang lagi ke Jakarta tuh Kamil. Safi terus lagi ikutan mulai kajian. Mulai tergerak kajian. Doanya dikabul lagi sama Allah luar biasa. Aduh, saya suka sama Ustadz ini. Saya yakin suatu hari Safi akan ketemu sama Ustadz ini. Ya Rob, pasti Safi akan ketemu. Seminggu kemudian teman ada yang ngajakin, ayo Safi ikut kajian Ustadznya Adi Hidayat.
Oh, Ustadz Adi Hidayat. Ikutan kajian masa bergulir waktu sampai di bulan September. Allah kasih mimpi lah. Tapi itu sepanjang itu belum kepikiran mau pakai hijab tuh. Nggak ada. Yang penting pokoknya mendekatkan, ngerapiin sholat. Iya. Tapi hijab mah ntar dulu gitu Ntar mikirnya. dulu. Karena kan kerja nih. Tapi saya akan, tapi nggak tahu Iya, kapan. Iya. Ya, jadi masa berjalan, dikasih mimpi, dikasih 1331, kasih mimpi, sahabat selfie yang sudah 20 tahun kita dari kuliah, wah nakal bersama apa segala macam. Itu di mimpi itu dia tidak berhijab, padahal aslinya sudah berhijab. Sudah berhijab. Alhamdulillah pulang kita umroh 2023 itu berhijab. Wah kata Safi, oh mungkin pertama. Dikasih lagi mimpi kedua, ada salah satu artis penyanyi juga. Dia di mimpi itu tidak berhijab, tapi aslinya sudah berhijab. Dikasih mimpi lagi, artis lagi, penyanyi. Di situ nggak berhijab, dia pakai baju nyanyi, pakai dress gitu. Padahal aslinya sudah berhijab. Wow. Yang terus dimimpiin ada perempuan pakai cadar hitam gitu. Cuman ngeliatin terus ke Safi. Safi, aduh. Antara yakin dan tidak. Karena ada satu doa yang Safi langitkan di Mekah itu di depan Masjid Nabawi. Ya Rob, saya mau keimanan saya ada di sini ada di hati saya. Saya tidak mau menggantungkan imanku menggantungkan imanku kepada orang lain, kepada suami atau siapapun, tapi ada di diri saya. Kalaupun saya harus berhijab, saya harus berubah. Saya ingin dari hati saya dan pasti cintanya dari Allah, pertolongan Allah untuk Selfie. Singkat cerita di Desember itu kan orang pada mau tahun baru dong kami. Ada yang ngajak ayo saya ke Jepang, ada apa-apa. Pergi traveling lah. Terus Safi nggak mau. Ya Rob, apa yang belum Safi lakukan di seumur hidup. Terus terpikir, saya setiap tahun kerja, setiap tahun hura-hura, selebrasi gitu. Saya mau bersama Allah di sajadah. Berdua. Jadi itu Selfie di rumah, tidak tahun baruan kemana-mana di rumah. Tapi Selfie minta kakak Selfie itu untuk nganterin mama ke rumah. Ma, tahun baruan di rumah Selfie yuk gitu. Akhirnya kan mama tuh sudah gak bisa jalan ya gitu. Jadi kadang di rumah kakak, kadang di rumah Selfie. Pada saat itu Selfie minta mama untuk datang ke rumah. Dianterin lah sama kakak. Singkat cerita mama udah ada di rumah. Masuk tanggal 31 Januari. Itu Selfie masih membaca Al-Quran tuh, udah hatam tapi dorongan untuk yang sholat malam jam 3 subuh tuh, kamar yang kayak gitu-gitu kayak mengaji apa. Sampai tanggal 31 Safi sholat asar. Itu sedihnya tuh luar biasa gitu. Sampai setelah mengaji itu samperinlah mama ke kamar gitu. Mama, Safi minta maaf gitu. Peluk mama gitu. Minta maaf atas semua segala kesalahan-kesalahan yang Safi perbuat. Kenapa Vi? Gitu. Karena sebulan sebelumnya Safi cuci kaki mama. Selalu minta maaf. Jadi di 31 Januari itu Safi kembali minta maaf ke mama. Mama, Safi minta maaf. Tolong habiskan, jangan ada sisa. Mama, di dalam hati mama unek-unek untuk Safi. Karena besok itu bulan Rajab. Bulan Rajab itu kan bulan besar di Muslim. Gak ada, Vi. Mama gak ada sisa. Sudah mama bebaskan, gak ada dosa-dosa kamu yang tersisa di hati mama. Kenapa? Mama jadi sedih. Yuk kita bawa saudara-saudara untuk kesini. Enggak mah, Safi gak sedih. Tapi Safi ingin hidup Safi ringan langkahnya. Dimulai dari orang tua mama. Yang memang istilahnya itu membesarkan Safi dengan segala up and down-nya membesarkan anak seorang diri gitu. Single parent soalnya mama. Ya ini pada saat itu selesai minta maaf, maghrib semua. Safi jam 9 itu udah tidur, Kamel. Jam 9 udah tidur. Besokannya itu Safi puasa. Karena memang kan mau mengkodo yang sebelumnya. Jadi rencana itu 10 hari berturut-turut mau puasa gitu. Insya Allah gitu. Tanggal 1 itu Safi puasa lah.
Nah, tanggal 1 puasa kita ada jeda dari zuhur ke asar tuh kan kayak gabut gitu ya, udah tiduran di sofa gitu. Oh iya kan sering kajian, beli deh tuh kerudung online, beli. Padahal belum pakai hijab tuh. Belum. Jadi beli sampai 10 apa 15. Beli. Udah selesai beli. Oh, kata mama, ngapain? Beli ini. Oh ya sekalian mama daster juga, masih inget tuh. Nah mama, murah-murah kan belum pernah. Ternyata ya di online ini tuh murah-murah ternyata gitu kan. Safi beli apa? Ih banyak banget. Mama ditambahin daster. Masih inget beli tuh daster mama kan ya. Mama saya ini ada 3 cuma 150.000. Cobain ya itu. Biasanya dress lo 20 juta ya. Iya. Beli deh tuh udah selesai. Besokannya masuk ke tanggal 2. Malam Kamis. Mimpilah, dikasih mimpi lagi. Oh ya Allah ya Rabb. Jadi Safi di mimpi itu ada seseorang gitu, tapi tidak ada wajahnya. Safi masuk ke lorong itu. Gitu. Safi masuk ke lorong itu tuh Kamel, gelap, cuman hanya terang setapak aja gitu, kayak bawah aja setapak. Terus Safi lihat ada orang tinggi gede hitam, itu bertubuh tinggi besar hitam. Safi tidak melihat hidung, mata nggak ada karena dia ngebelakangin. Jadi dia jongkok. Itu ada 1, 2, 3 gitu. Terus teriak aku di situ. Dan pas teriak itu, Safi mengucapkan itu, ya Rob. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Cuk, langsung itu gelap. Di mimpi itu gelap. Gelap sama sekali. Beberapa detik dari situ langsung terbukalah cahaya kayak lampu-lampu warm gitu ya, kayak lampu-lampu gitu, lampu-lampu. Terus ada suara orang-orang, suara manusia. Cuk, langsung Safi kebangun jam 2 malam. Safi lihat jam 2, tapi itu membekas banget mimpinya karena Allahu Akbar itu sangat nempel di sini. Safi gitu kan itu tidak pernah Safi bermimpi Allahu Akbar seperti itu kan. Terus langsung Safi tidur lagi karena jam 3 kan, bangun jam 3. Akhirnya jam 3 sholat tahajud, terus sahur begitu-gitu. Besokannya hari Jumat. Hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Di situ seperti biasa Safi koordinasi sama tim tuh untuk Jumat berkah. Biasa kita kan berbagi makanan. Berbagi setiap Jumatnya itu apa ada makanan gitu sudah. Duha itu pas waktu duha itu kita jam 9 itu dia tuh paket-paket tuh kan sudah datang, kerudung itu. Kerudung itu sudah datang. Terus Safi biasa show off ke mama, bawa ke kamarnya mama. Nih mah kerudungnya bagus ya. Terus kata mama, iya warnanya bagus-bagus Vi, kata gitu. Terus mama itu bilang begini, ngucap, emang Safi mau pakai hari ini. Di hari Jumat itu. Terus Safi bilang, ya enggak hari ini mah. Tapi Selfie yakin Selfie akan memakai hijab. Karena apa? Mama sudah berhijab, ponakan-ponakan berhijab. Kakak kan cuma 1, Selfie udah berhijab. Sudah selesai. Obrolan sampai di situ. Zuhur lagi Selfie sholat jam 12. Tapi itu memang luar biasa ya. Berbeda dari yang lain-lainnya. Selfie di situ sholat. Lagi sholat tuh kayak Selfie itu diperlihatkan dosa-dosa Selfie ya gitu. Astaga. Kayak wow. Dosa ini. Apa seperti di kayak kan biasa kita kalau gini, aduh kita makan apa ya gitu. Atau misalkan makan apa ya kita atau misalkan pikiran yang duniawi lah gitu. Tapi di Zuhur 3 Januari 2025 itu tuh terlintas di kepala itu adalah dosa yang Selfie lakukan sampai detail gitu, sampai yang kayak yang ini. Itu antara aku kan sholat itu menangis katanya dosa atau berkecamuk karena kan minimnya pengetahuan gitu kan ya, kita Selfie hanya istilahnya itu berusaha memperbaiki tapi detailnya apa kan masih bodoh gitu, masih belum ada ilmu gitu. Sampai yang mau nangis tapi ditahan karena tergambar sekali gitu dosa-dosa yang
Ingat gitu. Terus sampai yang udah sampai Safi disujud, Safi sujud lama, ya Rob ampuni aku, berikanlah rahmat hidayah kepada aku ya Rob, ya Rob. Sampai Safi duduk gini, sampai sujud, Safi berdoa gitu sama Allah. Udah selesai Safi doa segala macam seperti biasa, Safi ambil Al-Quran. Baca lagi Al-Quran 1 lembar, 2 lembar. Setelah di 2 lembar itu gak kuat ya, dada aku sesek Amel. Bergemuruh rasa seperti sangat khusyuk, padahal zuhur itu orang udah berkegiatan, maksudnya itu hening. Safi peluklah itu Al-Quran itu, peluk di dada gitu. Ya Rob, ampuni semua kesalahan-kesalahan Safi ya Rob. Dan Safi tuh ngucap 3 kali sambil agak berteriak pada saat itu. Safi bertobat, Safi bertobat, Safi bertobat. Kalau memang Allah meridhoi Safi untuk berkerudung ya Robku, tolong ya Allah, jangan pernah ada keraguan dalam hati Safi. Jangan pernah. Padahal belum niat, maksudnya nanti gitu ya. Ya Rob, kalau memang Safi harus berhijab, tolong ya Allah berikan Safi keyakinan dan jangan ada keraguan di hati Safi, karena Safi yakin Allah akan memprovide kehidupan Safi. Setelah Safi bilang seperti begitu Kamil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak hitungan detik, hati Safi tuh kayak dikunci klek. Safi langsung bilang sama diri sendiri, saya mau berhijab. Wow. Pada masih Al-Quran di dalam pelukan. Ya Rob. Gak mikir tuh ya kerjaan gimana, gak mikir ya? Tidak. Pada saya itu yakinkan dalam diri saya, jangan sampai ada keraguan. Saya meminta rahmat dan hidayahmu, berikanlah Safi kesempatan di 2025 ini dan seterusnya. Berikanlah Safi kertas putih yang akan Safi tulis dengan tinta kebaikan. Wow. Gitu. Berikanlah kesempatan Safi gitu. Safi akan tulis dengan tinta kebaikan di kehidupan Safi. Dari situ, itu kayak kita buka berangkas klek gitu, udah kode-kodenya itu sudah langsung klek, langsung saya mau berhijab. Safi buka kembali Al-Qurannya itu. Safi baca lagi, itu sudah di juz 18 ayat ke-31, itu surahnya surah An-Nur. Setelah Safi baca huruf Arabnya dan Safi baca artinya. Apa? Jadi ini Safi, setelah Safi peluk, saya mau berhijab, Kamel. Safi buka lagi, Safi baca Al-Qurannya itu beserta artinya. Di juz 18 surah An-Nur ayat ke-31. Dan dan katakanlah kepada para perempuan, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya dalam kurung auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki dalam kurung tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Wow. Pantesan nangis mau pecah ya. Itu pasti buka.
kamu nggak nyari tuh ya? Orang kamu juga belum ngerti ya. Cuman kan kita membaca Al-Quran kan Safi setiap lembar jadi udah ada halamannya seperti baca buku. Jadi itu Safi udah masuk ke situ, Safi nggak tahu, belum tahu. Dan Safi sudah bilang bahwa saya mau berhijab. Itu belum tahu sabda ini. Tiba-tiba pas kamu baca kembali persis ini yang disabdakan. Jadi pada saat waktu Safi bilang Safi mau berhijab dan Safi buka dan Safi baca, itu kan udah petunjuk dari Allah. Dari situ Safi nangis sekejap-kejap Safi peluk gitu. Dan di situ Allah mengangkat semua. Tak ada plan Kamel. Safi masih ada kontrak rekaman, masih ada. Tapi aku yakin bahwa ini udah jalan yang harus aku tempuh dan tidak ada kekhawatiran, ketakutan sama sekali. Tidak ada satu biji debu pun keraguan di hati Safi. Bahwa ini adalah yang akan aku ambil. Bahwa Allah itu sudah memberikan pertolongannya. Safi dikasih hidayah. Dan Safi akan perjuangkan. Dan Safi yakin Allah akan memelihara Safi dan akan memprovide Safi dengan rezeki yang baik, yang halal yang Allah berikan untuk Safi dan keluarga. Dari situ Safi tutup Al-Quran dan Safi langsung telepon kakak Safi yang perempuan. Assalamualaikum teteh gitu. Safi mau berhijab. Teteh kaget juga. Kaget. Ini belum lepas, ini mau kena katanya. Dia baru habis sholat juga. Habis doain selfie. Ya maksudnya adikku gitu. Dia 12 tahun. Ya kan tahu gitu proses hijrah selfie. Apa segala macam. Terus semoga dapat kehidupan yang baik gitu. Jodoh yang baik gitu. Karena biar dia gak capek. Gak mencari uang kiri kanan. Apa segala begitu sendiri. Jadi gak usah takut. Provide kamu. Iya, provide self. Selesai dari situ. Saya langsung bilang ke mama. Mama kan masuk ke kamar. Mama, Safi mau berhijab. Mama masih senyum karena nggak percaya. Bener nggak nih anak? Iya, Safi. Iya mah. Diceritain itu kata mama. Mama, alhamdulillah apapun yang Safi sekarang dapat itu. Doa-doa bagian dari doa-doa baik yang semua kita doakan untuk Safi gitu. Terus dari situ Safi makasih mama gitu, ini doa mama keluarga semua. Dari situ hari itu tanggal 3 itu Safi langsung pakai gamis di rumah itu, pakai gamis. Jadi banyak sekali sign-sign yang Allah berikan dari mulai tempat tidur Safi pindah-pindah sendiri. Sebelum itu tuh banyak, jadi kayak ada dorongan pindahin tempat tidur. Tempat tidur dipindahin ke arah kiblat, di arah gimana kita kalau mengarah ke sholat gitu kan. Terus setiap sholat itu nggak mau, biasa kan kalau habis sholat pakai baju yang ada, pakai daster lah yang di rumah pakai gitu. Enggak, jadi Safi pakai ada baju khusus yang gamis yang memang setiap sholat itu harus pakai baju itu. Jadi bukan yang telah dipersiapkan. Setelah dipersiapkan, jadi merubah semua dan segala macam sampai ada di titik. Dan alhamdulillah selalu doa sama Allah, ya Rob, jangan pernah cabut kenikmatan Safi untuk beribadah kepadamu dan istiqomahkan aku, kuatkanlah aku terus beribadah kepadamu, jangan sampai ada keraguan. Sampai sekarang Amel, aku meyakini menginjak bumi gitu bahwa ini adalah new chapter di kehidupan aku. Allah kasih di 2025 itu sangat amat luar biasa dengan up and down Safi dari 2023 ke 2025 gitu. Jadi belum sebulan dong kamu nih berhijab? Belum, dari tanggal 3 Safi. Wow. Pekerjaan gimana Sal? Jadi langsung memberanikan diri pada saat itu menelpon ke produser gitu. Bang, mohon maaf sebelumnya mau info Safi berkerudung gitu. Kan Safi masih ada nyanyi lagi. Itulah kebaikan pertolongan dari Allah. Nggak apa-apa Sel, Bang Oktav, nggak apa-apa. Kita pertemanan lebih, kamu aja udah. Ya Bang Oktav, nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa Sel katanya. Pertemanan kita lebih penting dan kamu untuk sampai di titik pengen berhijab pun itu kebaikan. Nanti saya cariin lagu-lagu yang Islami atau yang melo-melo gitu. Dari situ kan itu ada tanggung jawab Safi juga kan, Kamel pekerjaan. Pastilah aja nggak ada pekerjaan tuh, tidak ada. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan. Tapi hati itu selalu
digenggam bahwa yakin, tapi ada satu momen sebelum Selfie menuju ke hijrah ini, ada satu yang menawarkan pekerjaan ke Selfie, yang Selfie hanya untuk kayak nawarin aja, tapi di situ Allah kasih tuh 2 kali lipat dari Selfie nyanyi gitu. Wow. Sebelum hijrah tuh kayak dikasih hadiah gitu. Selfie tuh bingung. Ini bukan nyanyi, tapi kok dikasih rezeki ini. Apa ya maksudnya itu belum paham. Tapi mungkin setelah sekarang diaplikasikan, ini bekal kamu. Tabungan dulu nih. Tabungan dulu. Kalau akan rehat sejenak gitu Akan ya. rehat. Kita aja nggak ngerti saat itu ya. Tidak mengerti, Selfie tidak tahu bagaimana. Ya namanya kan ada ibu juga, namanya anak pasti kan. Iya, iya. Terus selalu kasih bulanan untuk ibu. Terus ada juga Selfie punya pekerja-pekerja di rumah, ada mbak, terus ada yang jagain warung juga. Dari mana gitu kan? Iya. Ya itu Kalau kamu nggak bekerja gitu ya. Kalau Selfie tidak bekerja gitu, dari mana? Ya itulah. Tapi keyakinan yang Allah kasih di itu, pasti Allah kasih rezeki. Yang menguatkan tuh Selfie nggak takut gitu Kak. Yang penting Selfie berdoa terus ikhtiar gitu. Kan nggak mungkin kita berdoa terus ikhtiar apa. Saat ini Selfie ada berjualan, ada makanan apa, yaitu Selfie fokusin ke situ, terus sambil dikasih tahu ada orang yang sampai ada satu titik masuk setelah berhijab ya, setelah berhijab itu pekerjaan datang. Dan Selfie nyanyi gini, Selfie balas, mohon maaf sebelumnya Selfie sudah berhijab, sekarang kalau mau menerima Selfie dengan penampilan Selfie berhijab, insya Allah Selfie akan bantu, tapi tidak dibalas. Dan kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Di situ puncaknya, ini jujur ya, Allah Maha Besar tuh, puncaknya ikhlasnya, Ikhlas, ya. itu tuh tidak ada sedikit pun dalam hati Selfie kayak, Ya, kenapa? Gede tuh duitnya. Gak ada. Iya, gak ada. Jadi yang Allah ridhoi pekerjaan, dan Selfie berdoa, ya Rob, berikanlah Selfie rezeki yang memang yang Allah ridhoi, yang tidak mengganggu ibadah saya, yang tidak tergopoh-gopoh gitu. Maksudnya Allah berikan Selfie rezeki yang halal, baik, berkah melimpah, dengan tidak mengganggu ibadahnya Selfie sama Allah. Selfie meyakini apapun yang dikasih itu pasti yang terbaik untuk Selfie. Itu yang Selfie selalu doakan, dan itu menguatkan Selfie sampai sekarang. Jika orang-orang mau memanggil Selfie dengan berhijab, ya Selfie akan lakukan. Tapi gimana ya Kak, setelah pakai hijab pun jadi berubah semuanya. Itu otomatis gitu, dari how to kita berbicara, berpikir, gitu, semuanya gitu. Sampai kalaupun nyanyi pun ya nggak mungkin, ya udah tahu nggak mungkin dengan kita yang ho-ha-ho-e apa segala macam gitu ya. Ya Selfie dengan Selfie yang baru ya. Kalau berkenan, alhamdulillah. Kalau enggak, itu adalah mungkin jalan Selfie bukan di situ. Gitu. Jadi sebenarnya titik di mana kamu diberikan pain atau rasa sakit karena kamu harus quote unquote kehilangan kebersamaan sama anakmu. Satu-satunya semata wayang yang dulu tuh kayaknya ngotot gitu kan. Oh ya namanya ibu ya, aku sih bisa ngerti gitu. Ngotot gimana caranya, ini kan anak gue gitu. He belongs to me, gue yang ngelahirin, gue yang sakit-sakit. Iya dong gitu, keakuan. Tapi ternyata rasa sakit kehilangan itu justru membuat kamu ditarik mendekat sama Allah, sampai kamu gak pernah kepikiran. Memang pasti semua teman-teman aku yang muslim juga, kapan berhijab? Pasti akan berhijab, tapi mungkin nanti dulu. Ya orang kan beda-beda ya, spiritual journey-nya. Tapi tiba-tiba yakin gitu ya. Wow. Justru karena rasa sakit itu ya. Bukan rasa sakit, rasa kehilangan. Pertolongan dari Gusti Allah. Karena justru dari yang sakitnya in a good way ya, sakitnya tinggalin anak tuh membuka cakrawala Selfie bahwa ini bukan punyamu Selfie. Disadarkan bahwa kamu terlalu ke anakku, anakku, punyaku, milikku. Setelah Selfie melepas anak Selfie bersama papanya, terbuka bahwa semua anakku, ibuku, keluargaku, hartaku, pekerjaanku, kekayaan, apapun itu bukan punyaku kamu. Dan sampai ada momen di satu titik Selfie sudah meyakini, kayak minta ke kakak pada saat itu main ke rumah kakak, beliin dong kain kafan.
Kaget kakakku. Kamu apa-apaan? Kita akan meninggal. Kita akan meninggal. Mama, yuk beli 3. Karena kan suka ada di apa tuh di aplikasi tuh yang TikTok, pada apa tuh yang gitu-gitu ya sampai pakai. Sedangkan kita kan ketawa, iya masa jualan begitu. Iya. Kamu mempersiapkan. Jadi minta kakakku beli kain kafan yang terbaik. Aku bilang gitu. Untuk kita bertiga. Entah siapa. Gak mau. Kakakku bilang gak mau. Gitu. Enggak apa-apa. Kita akan kembali. Gitu. Jadi udah di titik itu Kamel. Safi udah tidak ada untuk berhijab tidak ada keraguan. Safi sudah meyakini bahwa kita akan kembali kepada Sang Pencipta yang memiliki. Sudah beli gitu ke kakakku untuk beli kain kafan. Kalau orang sebagian besar kan kita takut ya dengan kata betul. meninggal. Betul. Walaupun sebetulnya lahir meninggal itu kan nggak bisa dihindari gitu. Kamu udah nggak takut dengan kata meninggal? Tidak, itu kan memang kita akan kembali kami. Kembali kepada yang memiliki, yang menciptakan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita sekarang mempersiapkan. Jadi udah di titik itu kenapa harus takut? Semua akan meninggal, kan tinggal nunggu giliran semuanya gitu. Jadi pada saat itu di proses itu. Jadi banyak sekali perjalanannya gitu, dari mulai pekerjaan, dari mulai tapi yang subhanallah, Allahu Akbar itu ya tidak ada Safi rencana untuk 2025 Safi berkerudung itu tidak ada. Tapi perjuangan Safi untuk menjadi baik iya. Tapi untuk berkerudung secepat itu tidak. Enggak. Jadi kalau Safi, karena kan hidayah itu perlu diperjuangkan, semua orang mendapatkan hidayah itu harus diperjuangkan. Karena ketika Allah memberikan pertolongan, kitanya mau ngambil apa enggak? Jadi sebenarnya semua orang tuh dipanggil ya, dikasih. Apalagi kalau di Muslim itu katanya ketika manusia mau berusia ataupun sudah berusia 40 itu diusap mukanya untuk mengingat kembali kepada Allah. Safi itu Safi mau 40 tahun nih. Jadi ya Allah, apa ya hadiah yang Allah mau berikan? Safi pengen umroh, Safi udah apa ya pikiran-pikiran itu seperti begitu gitu. Jadi semua orang mendapatkan pertolongan atau hidayah dari Allah. Tapi kita sebagai manusia, kita memperjuangkan dari apa? Melawan hawa nafsu kita. Males lah ibadah, dipaksakan semua. Karena contoh kata ada satu kebiasaan. Safi itu kan kalau bangun jam 3 subuh kami. Jam 3 subuh kita sholat tahajud apa-apa sampai subuh tuh. Jam 5 tuh Safi udah ready turun ke bawah. Kan Safi di apartemen tinggal kan. Turun ke bawah untuk kasih makan kucing. Bawa mobil karena kan nggak bisa jalan kaki. Di Kintamani kan kita ke jalan besar tuh harus jalan lagi kan. Turun ke bawah tuh Safi. Dari ini belum berkerudung. Jadi jalan itu kan di bawah ada kura-kura apa kasih makan semua. Sampai jalan mobil, ayo kita cari pahala ke mobil tuh. Safi nyetir gitu keluar kucing-kucing, tukang sapu apa jam 5 tuh udah gong gitu kan. Ada dalam hati begini, itu kan godaan setan. Kamu mani kasih mulu itu kan dari kemarin udah dikasih juga. Dilawan nih sama aku. Gak bisa begitu kita kalau bersedekah itu tidak ada hitungan. Muter lagi Safi. Pas muter lagi Safi kasih lah tuh makanan ke tukang sapu apa segala macam. Sampai akhirnya aku bisa berkomunikasi dengan tukang sapu itu, dibuka kaca. Ibu katanya. Ibu bela-belain banget sih selalu kasih kita makanan. Kita kan cuma tukang sampah katanya. Tukang sapu-sapu. Enggak, saya bilang memang ini semoga berkah. Setelah Safi gitu, tiba-tiba ada yang jualan orang jam 5 subuh loh. Bawa sapu lidi gitu jualan. Safi buka lagi, dibeli semua tuh sapu lidi itu kan. Terus Safi bengong. Ini berarti semua itu harus diperjuangkan. Kebaikan atau apapun itu. Allah tidak akan ngasih lagi Safi pahala. Kalau Safi ngikutin hawa nafsu, ya sudah, udah dikasih kan sudah. Tapi aku memang dipaksakan itu kan. Niat dipaksakan. Jadi balik lagi bahwa pertolongan itu akan dikasih sama Allah semua. Karena Allah tuh maha adil. Tapi tergantung kitanya ya. Diambil apa enggak. Menjemput enggak tuh? Iya, menjemput. Dijemput dan dipaksakan. Ibadah juga kan, apalagi kalau kalau lagi mau menstruasi perempuan malas atau bangun jam 3 subuh. Kalaupun lagi menstruasi pun kan kita biasanya udahlah, alhamdulillah misalnya enggak kerja. Tapi kan kita berzikir itu harus terus. Tetap jadi itulah, jadi semua orang itu mendapatkan pertolongan dari Allah untuk kembali kepada jalannya Allah gitu. Tapi kita harus melawan, memperjuangkan hawa nafsu kita. Ya tapi dari 2003 itu kan nggak punya pacar Kamel. Ya, istilahnya kan kita kalau perempuan pasti ada itu untuk menekan kita punya hawa nafsu kita, pikiran atau apa itu juga
luar biasa. Jadi bukan berperang dengan sholat, harus giat sholat Tapi lima ke waktu dalamnya aja, ya. tapi batinnya kita juga kan. Mm-mm. Itu sampai ada satu momen yang maksudnya yang kayak mau hapus semua aplikasi yang tidak baik. Sampai ada satu doa yang terkabul dari Gusti Allah, Allahu Akbar. Tapi pas waktu umroh di 2024 di bulan Ramadan itu ustadznya itu kita mengelilingi Ka'bah, tawaf itu lain daripada yang lain. Bilangnya tuh begini, saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya supaya dijaga matanya, lisannya dan juga telinganya. Iya. Pulang dari sana itu Safi nggak suka nonton film. Masa? Jadi dalam setahun dari 2024 pulang dari sana sampai Safi sekarang gak pernah nonton Netflix lagi, Masa? film-film Terus kamu nontonnya apa hari-hari? Selain kajian ya? politik. Jadi biar ada berita-berita sama live dari Mekah. Karena kalau misalnya film tuh kadang-kadang kan ada yang membuat tempting ya, tergoda. Iya, tergoda. Misalnya mungkin bukan adegan yang seksual tapi mungkin misalnya cakep gitu ya, yang membuat jadi hawa nafsu gitu. Apa nafsu jadi sedih gitu Atau kan? sedih, Iya, iya, sedih iya. terus misalkan yang membuat kita jadi cemas, khawatir, khawatir, gusar, gelisah itu kan dari setan kan semuanya Jadi itu kan. udah setahun gak pernah nonton Netflix, nonton film gak Netflix pernah? ada nonton sekali, Iya. terus nonton film ada sama anakku kemarin sama keluarga sekali. Nonton apa tuh ada di bioskop. Jadi 2 kali, selebihnya itu nonton politik sama muter-muter gitu aja. Jadi antara oke, 40 tahun welcome, tapi antara kok sehening ini. Iya, iya. Tapi enak ya kadang-kadang hening ya. Enak. Kan dunia ini kadang-kadang bising pisan. Iya, jadi nggak ada tuh. Jadi sampai sekarang rumah ditinggalin juga sekarang tetap aja itu Ka'bah muter-muter itu. Wah. Kalau mau ditinggalin TV terus lagu juga udah berubah semuanya. Nah, kalau lagu gimana? Kan cerita dari teman-teman yang berhijrah nih kan jadi lebih selektif ya lagu-lagu yang dipilih ya. Betul. Jadi lagu-lagu sekarang yang dinyanyikan atau yang didengar Yang didengar itu totally tidak mendengarkan lagu Indonesia. saat ini nggak sama sekali nggak. Jadi lagu-lagu pun bukan lagu-lagu Arabik yang joget-joget yang tapi itu bukan. Tapi Asmaul Husna atau Al-Quran yang di senandungan itu di ngejim, bayangin. Dulu tuh Safi harus ngopi, harus ada Armin van Buuren tuh mau DJ mana juga. Kamel itu selfie, astagfirullahaladzim, semua mau morten apa, you name it gitu, semua kan udah gondreng gitu kan. Jadi maksudnya, jadi kayak gak bisa. Bisa tapi ya saya. Bisa. Atas kekuatan dari pertolongan dari Nggak bisa Allah. kalau sendiri sih nggak bisa. Gak bisa, nggak mungkin. Kalau Safi sendiri nggak mungkin. Itu udah. Jadi itulah tadi. Allah tuh akan. Jadi Safi tolong bimbing saya. Sampai ada satu momen doa begini. Ya Allah, saya tuh bodoh. Saya bodoh. Tolong berikan saya petunjuk, signal yang jelas, yang clear. Iya. Karena saya ini susah untuk menangkap sinyal. Iya. Tolong saya ini bodoh. Jangan yang cuma semu-semu ya. Semu-semu. Jelas gitu ya. Makanya dari mulai mimpi apa tuh sama Allah tuh dikasih Tulisan jelas. juga semuanya kan jelas. Jelas semua. Jadi yang pertama itu dikasih mimpi Safi jalan gitu, udah banyak ular-ular gitu tuh kan. Wow. Tapi dikasih ini lagi bacaan. La haula wala quwata illa billahil alil azim, dengan arti tiada daya dan upaya kekuatanku selain dari yang Maha Agung. Itu yang pertama dikasih. Yang kedua di mimpi juga jelas banget Safi teriak yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Untuk ukuran Safi minta parkir aja sekarang minta sama Allah, ya Allah tolong kasih Safi Ya parkir. Rob, minta. Ya Rob gitu. Jadi udah kayak ya Rob. Jadi kalau ngobrol sangat tuh dekat ya. Merasakan, menikmati apa ya, relationship yang kayak sampai Safi bilang jangan pernah biarkan Safi mencintai mau melebihi daripada mencintai orang lain. Atau misalkan kayak kita punya pacar atau apa, saya nggak mau. Karena sebegitu ini Safi baru dari tanggal 3 kami baru 20 berapa hari gitu ya. Iya. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Rasa ketenangan, rasa nikmatnya beribadah dan sendiri tapi tidak bosen gimana. Walaupun misalkan nggak bekerja, tapi nunggu zuhur, nunggu ini terus kayak berbicara, kayak berkomunikasi gitu kayak dengan Allah. Tapi diarahkan. Tidak ada yang wasted semua waktu itu. Dari mulai Safi bangun jam 3 subuh sampai Safi tidur lagi jam 8 malam. Wah, jadi bukan cuma another ritual dijalanin tapi benar-benar hubungan yang intim gitu ya. Dan benar-benar personal kamu dan Allah.
Pantesan emang mungkin saat itu ya everything happens for a very good reason ternyata. Kalau kita sekarang lihat ke belakang ya, kenapa akhirnya hanya tinggal selfie sama kura-kura. Jadi nggak ada, karena kalau ada anak, mak-mak pasti kan kita ngurusin ini apa, ini apa, banyak bising in a good way ya. Tapi kadang-kadang ya emang Tuhan tuh memanggil, dibutuhkan memang sesuatu yang benar-benar hening gitu ya. Nangis awalnya, ternyata membawa kebaikan yang luar biasa. Aku yang berbeda keyakinannya sama kamu, mendengar perjalanan hijrah kamu, indah banget menurut aku. Makasih kamu. Indah banget. Dan ya tadi aku bilang, ya indah banget, luar biasa. Nggak mungkin sih, knowing you, anak party juga dulunya, ya nggak party yang gila-gila, tapi maksudnya senang musik yang tadi Armin van Buuren, terus suka traveling, ya samalah gitu. Nggak akan mungkin sih kalau nggak Allah yang memberikan kamu kemampuan. Tidak. Semua pertolongan dari Allah kamu. Sampai kenapa tinggalin sama si kura-kura itu, kura-kura nggak ada suaranya. Dia ada menemani hanya untuk samar-samar. Nggak ada suaranya, kalau kucing masih eong-eong kan. Ini benar-benar yang benar-benar iya kan, nggak ada suara. Bisa begini. Ya Rob, saya harus belajar sabar dari kura-kura. Dari dan ternyata memang kucing itu didatangkan. Di sana kan nggak suka kucing awalnya. Tapi tiba-tiba jadi pelihara kucing. Kita kan jadi lebih lembut ya, lebih kayak penyayang apa. Terus sampai sekarang juga punya kucing-kucing jalanan juga yang memang aku sampai gini, mau nggak sih? Enggak. Saya nggak mau memiliki yang di rumah yang dicengkram gitu. Kalau si Hoki kan kura-kura aku kasihan dibuang kemana kasihan kan gitu ya. Jadi kalau si Hoki namanya. Hoki gitu kan. Kalau yang kucing kan ya kita banyak kucing di jalanan yang bisa kita. Jadi kamu tuh gitu. Nolongin banyak kucing-kucing di jalanan gitu. Berarti ngasih makan apa segala macam gitu. Sel, 2 pertanyaan terakhir untuk menutup cerita hijrah kamu yang aku yakin sekali nih pasti bisa memberkati banyak followers aku, terutama yang beragama muslim, teman-teman saudara-saudaraku, followersku para muslimah ya. Semoga nih benar-benar tidak menggurui, tapi sahabatku Selfie perjalanan spiritualnya dia untuk menemukan kembali nikmat dan damai sejahteranya bersama dengan Allah itu luar biasa, karena banyak orang yang mobilnya menter, tasnya branded, tapi belum tentu punya damai sejahtera di hati. Itu damai itu yang tadi kamu bilang nggak bisa dibeli dengan uang berapapun juga gitu. 2 yang terakhir pertanyaan aku untuk menutup. Pertama, apa pesan kamu untuk anakmu? Manggilnya apa, ibu atau mama? Bunda. Bunda mau udah tahu dong berhijab. Tapi kan hatinya Bunda dan ternyata perjalanan Bunda yang sebegitu dalamnya, rasa sayangnya, pernah takut kehilangannya. Mungkin anakmu kan nggak tahu, namanya anak kan kadang-kadang nggak ngerti ya sayangnya ibu ya gitu ya. Dan itu biasa setiap anak gitu. Apa pesan kamu buat anak? Untuk Mikala dari Bunda, jangan lupa sholat 5 waktu, dan doa Bunda luas, tidak pernah berbatas. Untuk Mikala, tak pernah putus mendoakan Mikala sehat, amin, selamat dunia akhirat, semua tercapai cita-citanya yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, membawa keberkahan. Amin. Sekarang kan lagi ini rekaman sama papanya, udah launching singlenya. Nyanyi Mikala? Ada duet, itulah balik lagi Allah punya cerita. Sama Kang Iwa? Iya. Kan mungkin kalau sama Selfie tapi nggak bisa ngajarin gitu untuk nge-rap atau apa gitu. Alhamdulillah sekarang sudah mengeluarkan single emang featuring sama Iwa. Yang pasti doa Bunda tidak pernah terputus, dan sholatnya jangan lupa. Bunda sayang sama kakak. Hubungan sama keluarganya Kang Iwa juga baik? Alhamdulillah baik, sama Wikan, istrinya Iwa sama Iwa semua tidak. Jadi di dalam proses itu tidak ada bersisa di hati, tidak ada bersisa bagaimana, dan Selfie sudah ikhlaskan semua yang bukan masa lalu yang pahit ya kami Selfie. Sekarang seperti gini ya karena masa lalu itu tadi. Betul. Jadi ya doa pastinya. Dirapihin, dibersihin semua ya, termasuk hubungan sama Kang Iwa sama keluarganya semua ya. Pesan terakhir untuk semua perempuan-perempuan yang sudah terpanggil, sudah ada panggilannya ingin berhijab. Kan tadi ini sekali lagi bukan judgment ya, bukan menggurui, karena spiritual journey tiap orang pasti berbeda-beda kapan waktunya. Namun maju mundur, ragu-ragu. Dan biasanya yang paling common adalah karena pekerjaan.
Dan Selfie juga kan pernah it cross your mind gitu. Betul. Kepikiran nyanyi dan segala macam, bisa kan dia nggak pakai hijab gitu. Apa yang kamu mau pesankan? Yang Safi perlu garis bawahin itu Allah tuh maha adil. Allah tuh memberikan pertolongan kepada semua umatnya untuk digerakkan untuk mau kembali ke jalannya. Dan yang Safi bisa katakan dari experience Safi, kita perjuangkan lewat doa. Lewat doa. Kenapa? Karena setiap sujud kita lagi males, kita lagi semangat, tapi dengan doa itulah kita kayak obatnya gitu. Jadi kan mustajabnya dan ketika kita meminta terus-menerus bahwa ya Allah berikan rahmat dan hidayah dan kekuatan. Karena kan kita tidak ada daya dan upaya, Amel. Jadi Safi di situ memang sampai bosen gitu kalau dibilang untuk berdoa kok berdoanya dibolak-balik, rahmat hidayah kekuatan. Safi kasih rahmat hidayah kepada Safi, kekuatan untuk di jalanmu. Yang itu Safi rasakan. Jadi ketika Allah memberikan pertolongan terus kitanya berdoa, di situnya nyambut ya. Di situ tuh jadi kayak satu. Tapi ketika kita godaan, nggak mungkin tidak ada godaan. Dan kita harus clear enough. Kenapa tadi Safi bilang bahwa sebisa mungkin banyak muhasabah diri, dalam artian tuh banyak menyendiri itu dalam artian introspeksi diri kita mau apa nih, jadi banyak meluangkan waktu sendiri. Kalau Selfie seperti begitu, jadi dalam 1 tahun itu memang Selfie keluar dulu dari lingkungan, dari habit Selfie yang biasa, mengganti dengan kebiasaan yang baru, olahraga yang baru, terus ritual-ritual yang baru, banyak di rumah, banyak ngobrolnya sama yang punya dunia gitu, sama Allah. Dari situ doanya dikencengin sama tahajudnya juga. Kalau Selfie ya gitu, bukan tidak ada, semua orang berbeda, tidak maksud menggurui, tapi maju mundur gitu kan. Jadi was-was gitu, ketakutan itu kan memang bisikan-bisikan dari syaitonir rajim, itu udah 100%. Jadi kita bantunya itu dengan apa? Dengan doa. Saya mau. Jadi kan Allah juga melihat, saya kasih, diambil nggak nih gitu kan. Nah, dari situ sampai sujud tuh udah, aduh apalagi gitu. Tapi ya Allah saya mau, tolong berikan saya kertas putih yang saya bisa. Tolong berikan saya, sampai ada di titik, ya Rob, saya belum beribadah menjadi istri yang baik. Kalau Allah meridhoi Selfie punya suami, pasangan, Selfie mau untuk beribadah, karena bukan untuk untuk a company, untuk apa-apa. Udah ada untuk di ibadah ya. Untuk sampai sampai doa tuh udah direkayasa apalagi gitu, saking diulang-ulang. Jadi doa itu ibarat anak panah yang bisa menancapkan kepada kebaikan-kebaikan yang teman-teman lagi upayakan. Kalau dari Selfie ya gitu. Karena kalau Allah sudah ngarahin tapi kitanya tidak bergerak lewat yaitu tadi perjuangan untuk melawan hawa nafsu dan segala macamnya, akan mental akhirnya. Gitu kalau menurut Selfie, atas kekuatan dan pertolongan dari Gusti Allah. Jadi tenang, ketika teman-teman udah dapetin yang tenang itu sudah jawaban yang. Dan kalau setiap ada yang sesuatu yang kayak magical gitu, ya kita ajak Allah itu kita bawa itu dalam keseharian kita, bukan hanya pada saat sholat aja. Ya Allah ini bener nggak ya? Kayak ngobrol sama teman aja. Kita kan kalau bestie dikit-dikit, saya gini apa? Kenapa kamu tidak melakukan itu kepada Romo yang menciptakanmu? Apapun itu, bener nggak ya ini harus ke Melanie Ricardo? Wah. Termasuk waktu aku kemarin DM kamu tuh. Jadi Selfie itu untuk mengupload video itu, jadi Selfie begini, ya Rob, udah jadi 10 hari itu dari tanggal 3 itu nangis terus-terusan, nggak berhenti. Itu sampai lelah, sampai ngelihat ini nangis, ngelihat itu nangis. Sampai dari tanggal 3 itu udah masa tenang, Selfie gini, apalagi ya Rob? Jadi Selfie ajak obrol, apalagi ya Rob? Gerakan. Wow, very good. Kenapa kamu mesti share dulu di tempat lain? Bikin kamu. Jadi semua itu diarahkan. Jadi Selfie itu dengan handphone doang, kami sih, halo, assalamualaikum, tapi kan gak kuat itu. Semua Selfie doa. Takut. Karena imanku masih 0. Gak ada daya upaya, apakah ini kebaikan yang aku berikan, apakah ini real, tapi ini true story yang memang Selfie rasakan pengalaman spiritual journey Selfie bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin kan ini keberkahan yang Selfie gak boleh keep sendirian. Betul. Tapi Selfie minta sama yang punya berkah ini, apakah ini jalur yang Selfie harus bawa. Pertama itu, akhirnya Selfie bikin video itu atas izin Allah, terupload pun Selfie doa, uploadnya hari apa Allah, Selfie sampai gitu. Ya Allah, hari apa? Sebelumnya tuh kan, ini masih on and off nih. Hari apa ya Allah? Ini udah mau upload tapi masih maju mundur gitu ya? Iya, gitu. Gimana sih kayak, kan
wah ria. Karena wah, iya pasti akan ada pros and cons netizen. Iya, gitu. Terus dan Safi melihat sign-signnya. Semua orang dikasih sign-sign yang sama Gusti Allah itu kan beda-beda. Safi dikasih petunjuk sama Allah. Akhirnya tercetuslah di tanggal 27 Januari itu di bulan yang Isra Mi'raj di jam 9 pagi. Jadi Safi harus uploadnya itu di jam 9 pagi. Ya akhirnya terus yang pertama itu Safi gini, ya Allah Engkau maha adil. Jadi Safi akan pergi men-share kebaikan ini kepada orang yang pertama nge-DM Safi. Safi tidak akan melihat ini dari siapa yang manggil Safi, mau bayar apa segala macam. Yang pertama itu Kak Mel. Jadi aku, wow Neng, ya Allah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Wow. Jadi Kak Mel yang pertama. Padahal aku tahu pasti banyak sekali yang yang ngajakin selfie untuk sharing dan berbagi. Dan aku juga kayak pas ngelihat, ya kalau selfie baca ya, karena kan kadang-kadang ada orang yang belum mau sharing gitu ya kan. Ya pokoknya aku mencoba aja. Dan kamu datang ke tempat yang berbeda keyakinan loh. Terima kasih untuk toleransinya ya. Sama-sama Kamel. Terima kasih buat toleransinya ya. Dan aku percaya kalau kamu datang ke tempatku atas seizinnya Allah juga. Betul. Karena kalau Allah nggak mengizinkan, kamu nggak akan sampai di tempat ini. Kita nggak diberikan kesehatan hari ini gitu loh. Betul Kamel. Wow, indah banget. Dan aku percaya ini akan memberkati karena followersku kan viewersku banyak yang muslimah juga. Lagi-lagi teman-teman bukan bermaksud menggurui. Mohon maaf kalau mungkin aku juga dalam pembawaan menanyakan selfie dalam spiritual journey-nya juga ada salah-salah. Demikian juga selfie yang masih terus belajar. Sebenarnya bukan cuma selfie, each of us every day we're still learning to become a better person, untuk semakin dekat sama penciptanya. Aku sebagai umat Kristiani ya tiap hari juga berusaha untuk lebih dekat sama penciptaku, sama juga seperti sahabatku selfie, dan kita saling mendoakan gitu ya. Indah banget, terima kasih. Nggak ada yang kebetulan. Betul. I believe at that time when I saw your video itu it's for a reason. Dan aku percaya juga ini pada saat nanti di-upload, aku rasa kayaknya ada banyak orang yang akan tertolong, mungkin sedang banyak kegundahan di hatinya dengan sharingnya selfie ini. Jadi yang paling penting adalah lebih dekat sama Allah. Itu yang paling penting. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau jalannya dari tadinya agak berbelok bisa kembali lagi. Mendekat lagi sama penciptanya ya. Makasih ya Neng. Menutup satu pertanyaan gue. Are you happy now? Gak bisa dibeli dengan tas branded, mobil mewah. Gak bisa. Thank you sayang, terima kasih. Terima kasih teman-teman, thank you very much for watching. Hopefully I'm sure there's a good value yang bisa kalian dapetin dari perjalanan spiritual journey hijrahnya seorang selfie. Thank you guys.